Sebuah bahaya yang mendekam di lereng gunung disegel dengan pendirian tempat keagamaan. Di pintu masuknya berdiri gerbang megah yang melintasi zaman, serta dilindungi sosok mengerikan di 4 penjuru mata angin, yakni situs Candi Cedong di Kabupaten Mojokerto. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, dan gerbang waktu yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan ketika terjadi wabah di seluruh Eropa dan penyakit itu dinamai influenza. Yuk, kita ke sana. Seribu tahun silam, sebuah bahaya besar mengintai dari hutan tulangan di lereng Gunung Penanggungan. Warga sekitar pun datang menyembah Sri Maharaja Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, memohon agar hutan tulangan dibuka dan dijadikan daerah Sima. Mungkin maksudnya agar bahaya itu diredam dengan adanya bangunan suci di sana. Meski prasasti Tulangan tidak pernah menjelaskan bahaya apa yang mengancam mereka, hutan Tulangan kemudian dibuka menjadi Sima atau wilayah perdikan yang belakangan dinamai Watan Mas. Disinilah nyaris seabad kemudian Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan, membangun ibu kotanya yang pertama. Dan mara bahaya yang terpendam di Watan Mas maujud dan hancurlah istana Airlangga. Ada banyak spekulasi mengenai pelaku penghancuran ini. Yang paling populer adalah serangan Ratu Lodoyong dari Tulungagung. Namun, setelah saya cermati, kisah Ratu Lodoyong melawan Airlangga aslinya tidak memiliki dasar sejarah. Sementara sumber sejarah primer memberi informasi berbeda. Pertama, prasasti Calcutta Stone menceritakan Airlangga mengalahkan ratu berkekuatan raksasa di sisi selatan pada tahun 1032 Masehi. Jadi jelas ya, sosok perempuan yang tidak dicatat namanya itu tidak pernah mengalahkan Airlangga. Sebaliknya, Airlangga lah yang datang membakar habis wilayahnya. Kedua, kehancuran Istana Watan Mas berasal dari sumber berbeda, yakni prasasti Terep yang berangka tahun 1032 Masehi. Kedua peristiwa itu memang terjadi pada tahun yang sama, namun nampaknya tidak berkaitan. Namun, terlepas dari spekulasi mana yang benar, Istana Airlangga hancur dan sang raja harus melarikan diri. Semenjak insiden itu, raja-raja selanjutnya seolah enggan memfungsikan Watan Mas sebagai pusat kekuasaan. Tetapi, daerah ini dikembalikan ke fungsi awal, menjadi Sima untuk kegiatan keagamaan. Mulai masa Raja Bameswara dari Panjalu, hingga Raja Girisawardhana dari Majapahit akhir. Namun, bahaya yang mendekam di Watan Mas masih menyisakan tanda tanya besar hingga hari ini. Karena penasaran, saya pun menelisik desa legendaris yang kini bernama Watan Mas Jedong. Sebenarnya ada apa sih di sana? Perjalanan yang terus menanjak dan melintasi hutan kecil membawa saya ke situs ini. Candi Jedong, juga dikenal sebagai Gapura Jedong. Luas sekali areanya. Isi dari situs ini adalah 2 gapura megah. Oleh masyarakat, gapura sisi selatan disebut Gapura Lanang atau laki-laki. Inilah Gapura 1 atau gapura utama. Sementara di sisi utara disebut Gapura Wadon atau perempuan. Inilah Gapura 2. Yuk, langsung kita telisik. Mulai dari Gapura 1. Tingginya hampir 10 meter, menjadikannya super megah untuk sebuah gapura. Saya tidak bisa berhenti berdecak kagum. Gapura ini berbahan batu andesit. Yuk, kita bedah satu persatu. Ini pondasinya. Lalu, itu kaki, badan, dan paling atas adalah atapnya. Tangga di kaki gapura ini cukup tinggi. Diapit lidah tangga dengan hiasan tumpal yang melambangkan kesuburan. Perhatikan betapa detail dan indah motifnya. Di badan gapura ada juga model tangga serupa, tapi lebih kecil. Terdapat selasar yang cukup lapang sebelum kita memasuki pintu. Di kiri dan kanan badan gapura ada sayap berbentuk sulur. Terdapat sabuk dengan motif floral. Di samping sebagai hiasan, sabuk ini juga mengurangi efek jangkung pada badan gapura. Nah, ragam hias di sisi belakang mirip dengan sisi depannya. Atapnya khas Langgeng, Jawa Timur, namun sudah tidak utuh. Saya menduga puncak yang hilang itu berbentuk kubus. Hal ini bisa dilihat dari miniatur candi yang ditemukan di sisi tangga. Menariknya, meski hanya gapura, bangunan ini memiliki 4 wajah kalakirti muka yang menjaga 4 arah mata angin.
Kala Kirtimuka biasanya ditempatkan di candi untuk menghalau pengaruh jahat. Kisah asal-usulnya ternyata sangat menarik dan pernah kami bahas secara khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Wajah raksasanya terlihat mengerikan ya, mengingatkan kita pada Kirtimuka Candi Jawi di Pasuruan, Jawa Timur yang sangat kental nuansa tantra Bairawanya. Candi Jawi sendiri adalah monumen toleransi beragama di Nusantara yang telisik lengkapnya dapat Anda saksikan nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Oke, yuk kita menuju Gapura 2 di sisi utara. Secara umum, Gapura ini memiliki bentuk yang sama dengan Gapura 1. Ukurannya lebih kecil dan sederhana, namun tetap terlihat megah. Struktur utamanya terbagi menjadi 3, yakni kaki, badan, dan atap Gapura. Bagian kaki memiliki tangga yang tidak terlalu tinggi, diikuti selasar lebar. Kala Kirtimukanya, meski sama mengerikan, tidak serumit Gapura 1. Perhatikan, bola matanya sekedar bulat saja. Wajah Kirtimukanya pun hanya ada 2, yakni di sisi depan dan belakang. Bagian atapnya sudah tidak utuh. Kedua Gapura ini dihubungkan oleh tembok talut dari bata merah. Tembok ini menahan tanah agar tidak longsor akibat perbedaan elevasi. Melihat betapa megahnya bangunan ini, siapapun akan mengira bahwa bangunan ini adalah pintu masuk sebuah istana, alih-alih Gapura desa yang terpencil. Layak jika Airlangga menjadikan area ini sebagai ibu kota kerajaannya. Namun, di manakah jejak istananya? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menggali yang tersisa dari istana Airlangga. Dan benarkah ada bahaya yang mendekam di Watan Mas? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Gapura 1 Candi Jedong diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi berdasarkan inskripsi di ambang atasnya yang berbunyi Brahmana Nora Kaya Bumi, yakni sengkalan tahun 1385 Masehi. Tahun itu masuk dalam rentang kekuasaan Raja Hayam Wuruk, yakni di masa keemasan Majapahit. Gaya arsitektur Gapura ini juga sangat khas Majapahit. Sebagian pihak meragukan apakah kemegahan Istana Majapahit dalam negara Kertagama yang temboknya saja dipuji sebagai keajaiban kota memang benar-benar ada, berhubung sisanya tidak kita jumpai lagi sekarang. Yah, sayang sekali ibu kota Majapahit dalam kurun berabad-abad dilanda peperangan, bencana alam, mungkin juga penjarahan dan perusakan, sehingga kemegahan itu kini tidak tersisa lagi. Namun, di situs Jedong, jauh dari hiruk pikuk pusat kekuasaan, kemegahan itu masih tertinggal. Yuk berlogika, jika di lereng gunung yang sepi, Majapahit mampu membangun Gapura sedemikian megah dengan tembok bata yang begini tebal, bukankah yang ada di ibu kotanya tentu lebih megah lagi? Lenyapnya kemegahan Istana Majapahit linier dengan daya rusak yang ada dalam masa sesudahnya, sehingga mempertanyakan kemana lenyapnya kemegahan Istana Majapahit sebenarnya sama dengan mempertontonkan daya rusak dari masa tersebut. Di sekitar gerbang ini ditemukan 12 prasasti dari masa 11 raja berbeda, membentang dari zaman Mataram kuno di abad 10 Masehi hingga Majapahit akhir di abad 15 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa meski Gapura ini dibangun pada masa Majapahit, fungsi Watan Mas sebagai wilayah perdikan telah membentang hingga 6 abad ke belakang. Mulai tahun 1888, situs Candi Jedong mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Dan dalam penelitian tahun 1907, terdapat laporan yang menyebutkan adanya Gapura ketiga yang terbuat dari bata merah. Gapura ini sudah tidak ada lagi. Namun, beberapa pihak menganggap sebuah candi kecil yang berjarak 300 meter dari situs Jedong adalah reruntuhannya. Masyarakat menyebutnya Candi Pasetrang. Ukurannya kecil dan sudah tidak berbentuk lagi. Bagian kakinya menyisakan petunjuk bahwa ini sebuah candi, meski belum jelas apakah dulunya adalah Gapura atau candi biasa. Berbeda dengan Candi Jedong yang memang sebuah Gapura. Gapura sendiri adalah gerbang pembatas menuju sebuah area. Namanya berasal dari bahasa Sanskerta Gopuram, artinya pintu menuju keabadian, yang juga ada di kuil-kuil India Selatan dan Sri Lanka. Pembangunan Gopuram didasarkan pada kitab Vastu Sastra dari India yang ditulis sekitar tahun 500 hingga 700 Masehi dan menjadi pegangan Silpin atau para pembangun candi. Namun, mengapa Gapura-Gapura kita berbeda dengan Gopuram ala India?
Hal ini berkaitan dengan kreativitas para silpin kita yang boleh dibilang agak nakal dan pernah kami bahas secara lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Di Jawa, terutama dalam era Majapahit, gapura mengalami perkembangan sesuai konsep Trimandala yang dianut pada masa itu. Trimandala membagi setiap tempat, terutama tempat penting, seperti bangunan ibadah dan istana, menjadi 3 mandala, yakni Nista Mandala atau area luar, Madhya Mandala atau area tengah, dan Utama Mandala yang merupakan area tersuci. Maka, terdapat 2 jenis gapura untuk menyekat 3 area ini. Yang pertama adalah gapura bentar atau gapura belah. Bentuknya seperti gunung yang terbelah 2 dan menjadi pembatas antara area luar yang profan dengan area madya. Jenis kedua adalah gapura paduraksa atau kori agung yang membatasi area madya dengan area tersuci. Gapura paduraksa memiliki atap yang menyatu dengan lubang pintu yang sempit. Nah, sebenarnya masih ada gapura jenis ketiga yang sifatnya lebih bebas, yakni angkul-angkul, biasanya digunakan untuk pintu halaman rumah. Jika kita perhatikan bentuknya, jelas terlihat Candi Jedong adalah sebuah gapura paduraksa, artinya pembatas area tengah dengan wilayah suci. Dugaan saya, area suci yang dimaksud bukanlah halaman candi seperti yang kita saksikan sekarang, melainkan sisi sebaliknya, yakni area di luar candi yang kini menjadi pemukiman warga. Hal ini bisa dilihat dari, pertama, hiasan yang lebih semarak di sisi barat gapura 1, serta adanya inskripsi di ambang atasnya yang menunjukkan sisi ini adalah bagian depan gapura. Kedua, dengan memperhatikan perbedaan elevasi, maka permukaan yang lebih tinggi tentunya lebih suci dari yang lebih rendah. Sehingga bisa jadi, wilayah yang merupakan sima atau perdikan dalam berbagai prasasti Jedong adalah wilayah yang saat ini berada di luar candi. Sementara Candi Jedong adalah gapura untuk memasukinya. Namun, apakah kesuciannya masih ada? Ya tentu tidak, karena sudah beralih fungsi. Sebagian sejarawan menduga penganugerahan Sima ini berkaitan dengan posisi Watan Mas sebagai pintu gerbang menuju Gunung Penanggungan dari sisi Bukit Gajah Mungkur. Gunung Penanggungan sendiri di masa lampau dianggap penjelmaan puncak Mahameru, sehingga area ini tentu dianggap penting secara spiritual. Empu Prapanca dalam Negara Kertagama menyebut Watan Mas sebagai daerah Sima bagi para pendeta Siwa. Kemungkinan di sini juga terdapat Kadewa Guruan yang berdiri melintasi zaman. Untuk kajian lengkap mengenai Kadewa Guruan yang melahirkan raja-raja besar, silakan klik tautan di atas atau di deskripsi. Di wilayah inilah Raja Airlangga dicatat pernah membangun istana yang kemudian hancur dan ditinggalkan. Jadi jelas ya, situs Jedong bukanlah jejak istana Raja Airlangga, karena istana itu sudah hancur jauh sebelum gapura-gapura ini dibangun. Meski demikian, wilayah Watan Mas memang memiliki momen terbaiknya bersama raja besar itu. Jawa pernah berada dalam bahaya kehancuran akibat pralaya yang menewaskan Raja Dharmawangsa Teguh pada tahun 1007 Masehi dan mengakhiri kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. 3 tahun setelah insiden tersebut, para wakil rakyat dan pemuka agama datang ke Watan Mas untuk menobatkan Airlangga Muda menjadi raja. Prasasti Pujangan kemudian menceritakan bagaimana Raja Airlangga beserta rakyatnya berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kesatuan negerinya. Watan Mas juga merekam betapa berat perjuangan itu ketika istana dihancurkan dan Airlangga terpaksa lari menyelamatkan diri. Meski demikian, perjuangan Airlangga akhirnya berhasil. Salah satu kunci keberhasilan itu adalah satunya kata antara penguasa dan rakyat yang dipimpinnya. Maka, bahaya terbesar bagi sebuah bangsa adalah pecahnya relasi antara pemerintah dan rakyat. Sejarah para raja di masa lampau menampakkan berbagai kualitas kepemimpinan. Ada yang seperti Airlangga, cakap memimpin hingga mampu mengembalikan kemakmuran dan kejayaan bagi negerinya. Ada juga yang justru membuat bangsa kita terperosok dalam masa penjajahan yang begitu lama, suatu kondisi yang tidak pernah terjadi dalam periode klasik. Penting untuk kita pahami, belajar sejarah tidak hanya sekedar menengok masa yang jauh membentang ke belakang sana. Pelajaran dari masa silam memang penting agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik di masa kini. Namun, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita juga perlu belajar dari sejarah terkini, yakni rekam jejak setiap orang yang disediakan oleh dunia digital. Karena itu, saya mengajak semua Sobat Asisi, yuk cermati juga sejarah terkini itu. Lalu bijaklah dalam memilih pemimpin di lingkup manapun, agar
bahaya yang pernah hampir menghancurkan Jawa dalam masa hidup Erlangga tidak sampai terjadi dalam masa hidup kita.